Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taufik Santosa dalam materi debat dalam menyusun mosi dan karangan esai untuk debat. Sekarang kita ibaratkan seperti ini ya. Jika terdapat mosi dengan judul Dewan ini mengharuskan penyatuan lapas koruptor dan terpidana kasus lain atas dasar keadilan. Mengharuskan penyatuan lapas koruptor dan terpidana kasus lain atas dasar keadilan. Untuk membuat sebuah argumen pendukung mosi tersebut, kita harus melihat terlebih dahulu pengertian koruptor dan korupsi, serta undang-undang mengenai koruptor dan pencurian, serta video yang membahasnya di YouTube berdasarkan channel-channel yang dapat dipercaya. Misalnya, Mata Najwa sangat cocok bagi materi atau mosi tentang mengharuskan penyatuan lapas koruptor dan terpidana kasus lain atas dasar keadilan. Nah, setelah kita mendapatkan materi-materi tersebut, barulah kita menulis sebuah esai berupa rangkuman dari materi undang-undang dasar, undang-undang hukum yang menyamakan koruptor dengan pencuri untuk mendukung mosi Dewan ini mengharuskan penyatuan lapas koruptor dan terpidana kasus lain atas dasar keadilan. Nah, seperti contoh berikut ya. Korupsi. Nah, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio. Tulisannya corruptio. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumper yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi dari bahasa Latin, itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris itu corruption, corrupt, bahasa Prancis corruption, dan bahasa Belanda korupsi atau korupsi. Nah, dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke dalam bahasa Indonesia korupsi. Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan orang lain yang ada di sekitarnya atau jabatannya. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara, karena keuangan ataupun pelaporan keuangannya tidak sesuai dengan apa yang diharuskan. Gitu ya. Orang yang melakukan korupsi biasanya adalah orang yang menyelewengkan atau menggelapkan uang negara atau uang perusahaan di mana dia bekerja demi kepentingan pribadinya atau golongannya. Nah, dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Jika dibandingkan pengertian koruptor dan pencuri, maka keduanya sama-sama menggunakan milik orang lain tanpa diketahui oleh si pemilik. Berarti dapat disamakan bahwa korupsi itu sama dengan pencurian dan koruptor sama dengan pencuri. Nah, tindak pidana korupsi itu diatur dalam Undang-Undang KPK Pemberantasan Korupsi tahun 1999. Nah, kemudian kita lihat dulu di penjelasan dari Abi Quraisyihab mengenai penyamaan koruptor dan korupsi. Itu dapat dilihat di
YouTube-nya Najwa Shihab di Mata Najwa yang tentang membahas tentang koruptor dan pencuri. Itu dapat kalian jadikan sebagai sumber bagaimana kalian mempersiapkan bahan-bahan untuk berdebat. Kemudian kata-kata tersebut dari awal hingga akhir tersebut kalian ubah dengan kata-kata sendiri, kecuali yang bagian undang-undang itu harus seperti adanya apa yang ada di online. Terus contoh-contoh berita-berita koruptor yang ada di Indonesia tahun 2021 atau tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 kalian tulis juga sebagai contoh di online ya, harus sesuai dengan kalimatnya, siapa yang dijeratnya, berapa jumlah korupsinya, berapa tahun mereka dipenjara dan lain sebagainya. Bagi yang pro dalam mosi tentang penyatuan lapas terpidana koruptor dan pencurian biasa harus digabungkan. Karena KUHP-nya atau kitab-kitab hukum pidana itu memang ketika disandingkan memang sama saja koruptor itu sama dengan mencuri. Hukumannya 7 tahun sampai dengan 15 tahun penjara berdasarkan undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 16 tahun 1999 dan nomor 19 tahun 2022. Ya. Itu dapat kalian jadikan contoh bagaimana kita membahas suatu pendukungan terhadap mosi bahwa penyatuan lapas koruptor itu harus disamakan dengan penyatuan lapas pencuri yang lainnya. Terima kasih. Silahkan kalian kerjakan tugas berikutnya dari saya, dari Bapak. Semoga kalian dapat memahami tentang bagaimana cara menulis mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.